Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang pasien pengunjung atau pengunjung poli atau perawat jalan yang ada di Puskesmas Sidalu. Perkenalkan, saya di sini Ica sebagai koordinator pelayanan rumah kesehatan dan juga narasumber kita pada pagi hari ini Dr. Kalisa, yaitu dokter Kalisa yang sedang bertugas di Puskesmas Sidalu. Pada hari ini kami ada kegiatan yaitu pos AIDU atau podcast sehat Puskesmas Sidalu. Nah, pos hari ini adalah kegiatan yang sasarannya adalah Bapak Ibu pasien yang sudah menunggu di poli atau rawat jalan Puskesmas Sidalu. Nah, pada pagi hari ini tema kita adalah tentang HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini ada tagline yaitu jauhi penyakitnya bukan orangnya. Nah, kenapa kita mengambil tema HIV/AIDS pada bulan ini? Karena pada tanggal 1 Desember kemarin diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ataupun peringatan untuk menumbuhkan awareness atau kesadaran orang-orang tentang pentingnya menjaga diri dari penyakit HIV/AIDS ini. Nah, mungkin Dr. Kalisa bisa menjelaskan sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu atau mungkin perkenalkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Baca yang telah memperkenalkan saya. Jadi Bapak Ibu, saya Dr. Kalisa sebagai dokter internsi di Puskesmas Sidalu. Jadi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol suatu topik yang sangat menarik ya Dok, tentang penyakit HIV/AIDS. Kan selama ini kita tahu bahwa HIV/AIDS itu masih banyak mendapatkan stigma yang buruk dan masih cukup banyak mitos faktanya yang kita kurang tahu ya sebenarnya bagaimana seperti itu. Nah, semoga dengan perbincangan atau obrolan pada pagi hari ini bisa memberikan insight pada Bapak Ibu semua dan juga memberikan yang lain tentang penyakit HIV/AIDS ini ya. Jadi kita kembali ke topik yang pertama ya Mbak ya. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu nih Mbak. Ya. Jadi HIV itu merupakan kepanjangan dari human immunodeficiency virus. Jadi HIV ini adalah virusnya. Kemudian yang dimaksud dengan AIDS itu apa? AIDS itu merupakan kepanjangan dari acquired immunodeficiency syndrome. Acquired itu sendiri artinya tidak apa? Immunodeficiency itu artinya melemahnya sistem kekebalan tubuh. Sedangkan sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi kalau misalnya kita artikan bersama yang fenomena AIDS itu merupakan suatu kumpulan gejala penyakit karena adanya penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh si virus HIV itu sendiri. Ya, jadi penyakitnya itu adalah AIDS dan HIV itu adalah virus penyebab dari AIDS itu ya. Jadi itu merupakan suatu proses rangkaian peristiwa. Jadi saling berhubung. Ya, tapi orang-orang belum mengenal ini penyakit HIV/AIDS gitu ya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari HIV/AIDS itu sendiri, kemudian apakah HIV/AIDS ini menular dok? Dan menularnya itu melalui apa? Oke, baik. Sekarang untuk mengenai penularan, tentu HIV ini menular karena virus ya, Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana cara penularannya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi agar kita tidak menjauhi orang dengan HIV/AIDS, tapi kita menjauhinya. Nah, bagaimana cara penularannya? Jadi yang pertama yang kita harus tahu, penularan HIV itu melalui beberapa kontak. Yang pertama bisa melalui kontak darah, lalu yang kedua bisa melalui kontak dengan tubuh, lalu bisa juga kontak antara ibu kepada janinnya atau ibu kepada anaknya. Dan yang perlu digarisbawahi gitu Pak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi ini selain ada kontak tadi harus ada tempat masuknya luka. Jadi tempat masuknya luka itu kayak gimana? Misalnya ada kulit yang sedang terluka, atau misalnya ada suatu bagian tubuh kita ada yang luka, atau kalau ada suatu kita yang terluka. Nah itu semua tuh menjadi tempat masuk yang aman.
Jadi ketika kita kontak dengan data atau dengan cairan tubuh atau dengan cairan asli dari Floriatus Sapa itu Kasabaka bisa tertular. Tapi selama tidak ada tempat masuknya, yaitu tidak ada luka masuknya kuman, kita kontak dengan beberapa yang tadi saya sebutkan itu masih belum bisa terjadi penularan seperti itu. Jadi misalnya gitu ya saudara, misalkan ada luka di tangan yang tidak sembuh, nah itu kemudian tidak sengaja mengenai mungkin jarum suntik yang tidak steril habis menyuntik pasien HIV, nah tidak sengaja terkena kulit yang luka itu bisa meninggal. Iya benar. Jadi kalau misalnya ada bagian tubuh yang luka itu berisiko. Jadi bisa katakan juga dari saya sebutkan tadi ada juga kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok berisiko atau rentan. Jadi misalnya orang dengan penderita infeksi yang kronis yang tidak bisa sembuh kayak gitu. Misalnya pada wanita diabetes mellitus dia yang mengalami luka yang tidak sembuh, nah itu mereka berisiko. Atau mungkin pada kelompok yang mereka melakukan hubungan seksual yang tidak aman seperti melalui partner, nah itu akan berisiko seperti itu. Jadi harus harus lebih hati-hati kalau seperti itu. Kemudian kalau untuk gejalanya dari HIV ini sendiri seperti apa? Andriana Bata. Jadi untuk gejala dari Andriana Bata nomor 2 itu terjadi secara bertahap, Mbak. Jadi ketika kita terpapar oleh virus HIV itu ada masa inkubasi terlebih dahulu, yaitu sekitar 3 sampai 6 bulan. Biasanya pada saat masa inkubasi ini belum ada gejala yang muncul pada si penderita. Lalu masuk ke fase yang pertama. Di mana fase yang pertama ini biasanya sudah muncul gejala, tapi gejalanya flu-like syndrome. Jadi kayak kita flu biasa. Misalnya kayak demam, sakit tenggorokan, badan pegel-pegel, terus ada kayak benjolan atau pada kelanjutan anemia seperti itu. Nah, nanti masuk ke fase yang kedua. Di mana fase kedua itu sudah masuk infeksi yang kronis. Biasanya tadi yang flu-like syndrome atau gejala flu itu yang berada. Tapi si penderita mulai mengalami berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, atau bisa mengalami batuk-batuk yang berulang dan juga tidak diketahui penyebabnya. Kemudian masuk ke fase yang ketiga. Di mana fase yang ketiga ini biasanya sudah terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis dari sebelumnya. Terus disertai dengan infeksi, contohnya diare yang Kung saya ini menggunakan sebelum atau salmonella yang tidak bisa menjadi seperti itu. Dan memasuki fase yang terakhir yaitu fase AIDS-nya itu sendiri, biasanya di situ sudah terjadi berbagai komplikasi ya. Sudah bisa terjadi infeksi di multi organ, misalnya ada otak atau yang paru-paru. Jadi sudah cukup banyak komplikasi yang paru-paru seperti itu. Jadi pada tahap ketiga tadi fungsinya itu sembuh ya, karena menyerang kekebalan tubuh itu tadi. Ya, jadi karena sudah banyak yang terserang yang berefek ke badannya parahnya, jadi makin apa ya, infeksinya sih yang lebih besar gitu ya. Kemudian kalau kita sudah mengetahui gejalanya, nah bagaimana sih cara kita sudah awal ataupun sebagainya? Nah, kita sudah tahu ya untuk mendeteksi hal ini. Oke. Jadi kan tadi kita sudah tahu bagaimana gejala tadi. Lalu bagaimana cara mendeteksinya? Untuk mendeteksi itu sangat mudah sebenarnya. Jadi hanya dilakukan pemeriksaan darah atau yang disebut dengan rapid test seperti itu. Dan di Indonesia sendiri untuk programnya itu sudah sangat apa ya, dibicarakan, termasuk di puskesmas di dunia ya. Jadi pemeriksaannya sangat gampang, bisa langsung datang ke puskesmas juga itu bisa pemeriksaan secara sukarela atau atas saran dari dokter seperti itu. Ya, biasanya itu disarankan untuk chatting atau pada pemeriksaan kemarin itu bisa direkomendasikan untuk tes HIV ini karena untuk sama-sama apa ya, sama-sama aware, sama-sama nggak kaget gimana tentuannya. Nah, kemudian pengobatan HIV ini bagaimana ya? Bisa diobatikan atau Karena mana ada yang masuk ruangan siang. Tadi kita sudah tahu gejalanya, lalu kalau cara mendeteksinya, lalu bagaimana kalau positif, ya, kita harus segera mulai pengobatan. Jadi pengobatan itu menggunakan obat antiretroviral, di mana ini sudah juga
tersebar di Indonesia yang Mbak ya, dan bisa didapat di fasilitas kesehatan terdekat, dan itu nanti pengobatan itu dilakukan setiap hari seumur hidup seperti itu. Setiap hari seumur hidup harus mengonsumsi obat itu tadi. Iya benar. Itu kira-kira kenapa itu ya Pak, si penderita HIV ini harus minum obat itu setiap hari, si ARV itu kan ya? Itu kenapa? Oke, berarti seumur hidup. Kenapa sih kok harus minum obat itu setiap hari dan seumur hidup? Kita sangat bosankan Iya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini, tujuan kita memberikan obat antivirus ini dan diminumkan rutin setiap hari untuk seumur hidup tentu untuk menekan jumlah perkembangan dari si virus HIV ini. Jadi virus HIV ini sangat unik ya Bapak Ibu ya. Kenapa unik? Karena setiap hari itu dia bisa berkembang, bertumbuh seperti kopi dalam darah kita gitu. Nah, makanya dengan pertumbuhan yang sangat cepat itu kita harus menekan dengan obat-obatan itu. Nah, berdasarkan Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa virus ini itu menyerangnya sistem kekebalan tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh itu ibaratnya adalah tanda di tubuh kita. Bentengnya juga. Iya, bentengnya. Jadi kalau misalnya ada mutasi nih atau zat asing kayak misalnya kuman bakteri, virus, jamur, parasit. Nah, yang pertama kali memperhatikan sih karena ini sistem kekebalan tubuh. Mereka yang akan melawan agar tidak sampai kita sakit. Nah, ketika sistem kekebalan tubuhnya itu dilawan oleh si virus ini sampai mereka juga sedikit sampai habis obatnya mati, siapa yang akan menjadi tentara atau yang menjadi kita ketika menjadi infeksi? Jadi seperti itu. Jadi fungsi masih obat ini tadi adalah untuk melindungi kita gitu. Benar. Sebagai apa ya, pengganti imunitas kita yang hilang. Iya. Si penyakit AIDS ini. Soyono awet masuk ke lubuk. Nah, kemudian setelah orang ini HIV, positif HIV, kemudian sudah disarankan dan diwajibkan untuk minum obat setiap hari seumur hidup. Nah, apakah si pasien ini nanti bisa sembuh total dari penyakit HIV ini? Jadi kalau dikatakan sembuh karena apa? Karena virusnya ada dalam tubuh. Walaupun mungkin sudah mengikuti pengobatannya sangat rutin ya Mbak ya, virus tetap ada tapi dalam jumlah yang sangat kecil seperti itu. Nah, jadi tujuan dari si minum obat ini itu bukan buat sembuh, tapi agar tetap menjaga si penderita itu tetap sehat kayak gitu. Jadi meminimalisir efek samping atau adanya gangguan organ seperti yang tadi saya sebutkan di tahapan-tahapannya itu, atau tidak sampai kena AIDS kalau bisa seperti itu. Jadi untuk memperbanyak kualitas hidup si penderita. Jadi tujuan dari pengobatan itu juga garis bawahi bukan untuk sembuh, tapi agar membuat si penderita tetap sehat seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang kemudian merasa dirinya sudah minum obat secara teratur setiap hari, kemudian yang tubuhnya merasa enakan istirahat, itu juga tidak bisa jawabnya memang mungkin virusnya baru hanya tidur atau hanya sedikit sekali, lama-lama bisa berkembang lagi. Bisa berkembang lagi seperti saya sampaikan unik ya Pak. Iya, virus ini sangat unik. Mungkin itu saja gitu ya yang bisa dibahas dari mulai pengertian, kemudian gejala, cara pengobatannya. Nah, sekarang boleh kita bahas mungkin mitos atau fakta yang mungkin berkembang di masyarakat awam tentang penyakit HIV/AIDS ini. Salah satunya yang pertama yaitu HIV/AIDS ini bisa ditularkan melalui ciuman, berpegangan tangan maupun berenang di kolam renang yang sama. Nah itu kira-kira mitos atau fakta? Oke, kalau ini mitos ya Mbak ya. Jadi kalau berciuman atau berpegangan tangan atau bahkan berenang di kolam renang yang sama dengan si penderita itu tidak serta-merta bisa langsung menularkan. Perlu digarisbawahi tadi sudah dijelaskan cara penularannya. Yang pertama harus ada tempat masuknya, yaitu misalnya luka, baru ada kontak dengan si penderita. Nah itu baru bisa lebih penularan. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa lebih penularan. Bahkan kalau di kolam renang kan biasanya kita tahu ya, airnya pakai favorit tuh. Biasanya itu virusnya sudah mati kalau seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir selama tidak ada tempat masuk yang luka untuk melakukan hal tersebut ya.
termasuk menggunakan alat makan yang sama, kemudian kamar mandi yang sama, Benar. Jadi itu mitos. itu mitos. Kemudian yang kedua ini tentang HIV/AIDS itu dapat menular melalui alat cukur atau pisau cukur yang digunakan secara bergantian. Kira-kira ini mitos atau fakta? Oke, ini juga mitos ya Mbak ya. Kurang lebih penjelasan sama ya seperti sebelumnya. Jadi mau menggunakan alat bersama kan alat cukur itu tidak termasuk menjadi tempat penularan. Kalau tidak tidak dilakukannya. Dan biasanya kan kalau misalnya kita di rumah itu juga bisa langsung dibersihkan, dicuci dengan sabun, itu biasanya juga sudah aman. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga untuk untuk obat tadi dok, obat ini kan mungkin saya sebagai orang medis gitu ya, obat ini kan bahan kimia. Kemudian orang dengan kasus HIV/AIDS kan dia harus mengkonsumsi obat ini seumur hidup. Nah itu apakah akan membahayakan si penderita? Karena mungkin kalau orang yang menderita diabetes atau hipertensi yang minum tiap hari itu Aning saja kalau ada sebelum akan menyebabkan ginjalnya rusak. Andriana Gagal 5. Jadi kalau ini jawabannya mungkin lebih ke mitos ya Mbak. Kenapa? Soalnya pada pernikahan ini Budaya di mulai pada pernikahan Nomor kita kan memang mengkonsumsi obat-obatan Andrian 5. tapi tidak Nomor pernah Andrian di 5. sendiri pasti ada pemantauan dari tenaga profesional entah dokternya atau dari medis yang lain. Nah tujuan dari pemantauan ini Mbak ya agar apa ya, kita ngecek misi penderitaannya, kita cek ada nggak sih efek samping dari si obatnya, apakah sampai terjadi gangguan pada obatnya, misal nggak cocok nih ternyata sama obat yang pertama, nanti kita ganti karena sudah dipanduan kalau bisa dengan pertama nih apa seperti itu. Jadi tidak membahayakan selama si penderita juga apa ya datang selalu memeriksakan diri dan di dalam pantauan dokter seperti itu. Andriana Gagal 5. Jadi apapun obatnya itu sebenarnya tergantung kita yang Widayani kita mau 1 tahun Solo. kita mau ikut saran dari dokter, kemudian Andriana Gagal 6. kita rutin kontrol sesuai anjuran dokter. Nah itu juga apapun obatnya juga butuh pengawasan dari dokter maupun tenaga medis yang terkait. Nah kemudian untuk HIV, orang dengan HIV/AIDS atau ODA ini ada mitos ataupun ada pengertian di masyarakat bahwa orang dengan HIV/AIDS ini tidak bisa memiliki anak. Itu apakah mitos atau fakta? Oke, kalau ini mitos lagi Mbak. Kenapa mitos? Jadi pada misalnya salah satu pasangannya kode ya Mbak ya positif, tapi yang pasangannya tidak, itu tetap bisa Mbak untuk melakukan hubungan atau bahkan sampai program kehamilan itu masih bisa dengan cara Al-Fabian tahu kan? saat akan memulai program kehamilan si penderita harus mengkonsumsi obat anti retrovirusnya itu terlebih dahulu. Jadi harus ditekan dulu jumlah virusnya atau viralnya sampai tidak terdeteksi. Jadi jumlah virusnya sangat kecil. Pada saat kedua, si penderita itu boleh untuk melakukan hubungan tidak menggunakan pengaman atau misalnya kondom seperti itu. Dan itu pun nanti harus konsultasi dengan dokter. Biasanya nanti diberikan waktu selama 4 hari ketika viralnya itu dalam jumlah yang sangat kecil, dan dalam 4 hari itu ada 2 hari sebelum dan sesudah masa subur boleh melakukan hubungan untuk program kehamilan, dan setelah itu harus kembali ketika akan melakukan hubungan harus menggunakan pengaman lagi. Jadi tetap bisa untuk menjalani si anak dengan konsultasi ke dokter dan melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Memang dalam pengawasan dokter dan harus konsultasi dulu ya untuk keamanan dari kedua pasangan ini. Nah, kemudian untuk ibu hamil dengan positif HIV/AIDS. Nah, tadi kan salah satu penularannya kan dari ibu ke janinnya. Nah, itu apakah ibu dengan HIV/AIDS ini sudah pasti menularkan ke janinnya tidak? Oke, ini bisa, mitos bisa pakai ya, tapi mungkin mitosnya lebih bisa nih. Kenapa? Karena untuk penularan dari ibu ke janin itu memang sebesar 1-45%, tapi itu bisa ditekan lagi. Ditekan dengan cara apa? Pasti si ibu hamil harus mengkonsumsi obat anti retrovirus juga selama kehamilan. Kemudian nanti juga saat
proses persalinan, Mbak. Nah, proses persalinan itu dipermudah dengan cara biasanya dilakukan operasi sesar seperti itu. Dan mereka selama itu jadi Organisasi ini beneran masuk ruang lansia. antivirusnya jadi itu sebagai pencegahan. Jadi semua itu bisa diminimalisir untuk penolakannya seperti itu. Jadi ada tindakan khusus untuk meminimalisir anak tadi tidak sampai terkena HIV/AIDS dari si itu. Iya. Nah, kemudian dari pengertian atau dari beberapa materi yang kita bahas ini tadi ada apa ya pengertian juga di masyarakat. Nah, katanya si ODA atau orang dengan HIV/AIDS ini umurnya tidak bisa panjang. Itu mitos atau fakta? Ini untuk saat ini mitos, Mbak. Kenapa nih mitos? Soalnya kan saat ini obat antivirus itu kan juga sudah sangat bagus ya. Jadi pada penderita HIV/AIDS itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup, di mana dengan mengkonsumsi obat seumur hidup itu bisa meningkatkan peluang hidup yang lebih baik dan memiliki profil yang sama seperti orang yang tidak memiliki HIV/AIDS gitu. Jadi asalkan pengobatan yang rutin dilakukan setiap hari dan seumur hidupnya dan melakukan kajian di dokter tetap bisa hidup seperti orang yang tidak pernah HIV/AIDS. Jadi pentingnya minum obat itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup si penderita itu tadi ya. Penting dulu sama dokternya, kemudian obatnya diminum setiap hari dari di bawah pengawasan dokter itu insya Allah bisa meningkatkan kualitas hidup si penderita. Nah mungkin bisa kita buka pertanyaan dulu gitu ya. Oh ya, Ya, monggo Pak. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan tentang HIV/AIDS yang kita bahas hari ini. Ya, kalau mungkin tidak ada, ya kita barangkali ada sedikit tambahan dari Dr. Terry sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini. Oke, ini untuk closing statement ya Bapak Ibu ya, dan ini semoga menjadi take home message bagi Bapak Ibu sekalian yang juga pendengar. Jadi semoga dengan obrolan pagi hari ini yang kita membahas tentang pendidikan HIV/AIDS itu bisa memberikan banyak insight kepada seluruh masyarakat bahwa yang perlu dijaga itu adalah penyakitnya, penyakitnya. Dan di sini kita sudah belajar nih apa saja yang menjadi resiko-resiko untuk tertular atau terkena HIV/AIDS. Kemudian kita sudah mengenal tanda gejalanya dan bagaimana cara pengobatannya, dan harapannya di sini kita juga bisa merangkul semua penderita HIV/AIDS. Jadi jangan diberikan stigma yang buruk, jangan dibully. Kita rangkul bersama, kita berikan support kepada mereka agar melakukan pengobatan dengan baik dan tidak menularkan kepada orang lain seperti itu saja. Ya, karena penderita HIV/AIDS itu juga memiliki hak yang sama untuk hidup ya, tapi ya karena memang kita tidak tahu penyakit itu datangnya dari mana, kemudian datangnya siapa saja. Yang penting siapapun itu kita harus tetap support bahwa HIV/AIDS ini yang dihindari adalah penyakitnya, bukan orangnya. Nah, mungkin itu ya dari obrolan kita pada pagi hari ini tentang HIV/AIDS. Terima kasih kepada Dr. Terry. Mungkin setelah ini ada pembahasan sedikit mengenai tata cara pendaftaran online dari loket atau dari pendaftaran. Setelah ini agar Bapak Ibu nanti bisa bisa lebih mudah mendaftar ke puskesmas lain, tidak perlu antri lama. Nah, setelah ini akan ada penjelasan dari pihak Kemenkes. Mohon ditunggu sebentar. Untuk penyuluhan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.